sambutan atau mungkin informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM sambil menunggu Ustadz mempersiapkan materi. Begitu kepada Bapak Ketua DKM, dipersilakan. Bonus buku. Nah, Baji, urusan ketua. Itu USB-nya mana nih? USB ya. Mohon. Ya gitu. Mohon. Dia Ustaz tadi Banyak. bahasa Arab sih. Nggak ada ya? Aneh. Di dat modify ya? Dat modify bentar. Lu jadi klik dulu. Iya. Hai. Terus? Klik di. Oh iya dah. Hai dah. Kayak jadi. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Rabbi. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga pada sore hari ini meskipun hujan kita masih diringankan tangan oleh Allah untuk tawadhu di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, hingga insya Allah kita termasuk hambanya yang senantiasa menjadi ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah. Program ini, bagaimana tadi dikatakan, baru kita laksanakan. Insya Allah akan berkesinambungan sampai 4 bulan ke depan selalu hari Sabtu Jumat pada saat tadi pada kita juga DKM Rahmat juga melaunching program baru, program tahfidz Al-Quran untuk anak-anak usia sekolah. Alhamdulillah tadi sudah dimulai dan diikuti oleh lebih kurang 30 anak yang mengikuti program tahfidz Al-Quran. Mimpi kita adalah ke depan kita akan menciptakan anak-anak kita atau anak-anak dan cucu-cucu kita para penghafal Al-Quran di Kabupaten Indonesia. Mudah-mudahan mimpi itu bisa terwujud untuk waktu yang akan datang. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kita pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Ustaz Fian dan hujan berkenan hadir sejenak untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senang Ustaz Fian. Ibu dan bapak sekalian, terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Baitur Rahman yang mendesain program ini, juga program-program yang akan datang insya Allah akan terus kita gulirkan. Mudah-mudahan kita mengurus tetap diberikan kesehatan dari Allah, diberikan kekompakan sehingga bisa melaksanakan program yang baik dan bisa mengurus. Ibu dan bapak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung Saya agak di pinggir ya. Ya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala langkah dan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, termasuk melalui kajian Al-Qur'an dari pintu bahasa Arab ini, semoga selalu diberikan kemudahan, pertolongan, dan menjadi wasilah dicurahkannya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini saya diamanahi untuk memberikan gambaran tentang bahasa Arab dan bagaimana mungkin metode sederhana yang ingin diperkenalkan, hingga dalam pemberitahuan atau pengumuman mungkin via medsos atau secara langsung, metode ini insya Allah 4 bulan bisa baca kitab ya, kalau bisanya insya Allah sambil berjalan. Nah, coba ambil satu. Nah, untuk panduan belajar selama pembelajaran itu, insya Allah kita sudah ada bukunya. Jadi kalau misalkan sudah pegang itu, biasanya saya membahas langsung di halaman 6. Jadi di halaman 6 ini membahas alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ikhwatul iman mau langsung mengenal, mungkin bisa dibagikan dulu, nanti dilihat, dibuka langsung halaman 6. Selanjutnya mau melanjutkan mau tidak terserah. Cuma biar tergambar dulu. Tapi kenapa antara di buku dengan di judul berbeda? Ini saya pertajam saja. Jadi kalau di buku ini judulnya keutamaan bahasa Arab pelajaran 2. Jadi pelajaran 1 dan pelajaran 2 itu sejarah dan tentang keutamaan bahasa Arab. Nah, cuma saya langsung masuk ke materi di slide ini biar langsung tergambar kenapa kita butuh bahasa Arab. Jadi nanti saya gambarkan secara sederhana saja, mengingat ini ada saudara kita yang juga menyimak secara online ya, saja dia ada yang ikut juga ya. Yang paling utama sebetulnya dalam bahasa Arab ini menegaskan dulu alasan kenapa harus belajar bahasa Arab itu dulu. Jadi jangan dulu kemudian terlalu jauh kita ingin berkelana, kalau berkelana untuk mempelajari bahasa Arab. Alasan saja dulu. Nah, alasan itu sudah saya tuangkan dalam buku ini di pelajaran ke-1 dan ke-2, terutama di pelajaran kedua. Nah, di kutipan ayat di surat Az-Zukhruf 1-3 dan Asy-Syura ayat ke-7. Saya gambarkan saja alasannya itu 2. Di ayat Az-Zukhruf ayat ke-3 itu di situ ada kalimat la'allakum ta'qilun, ada. Itu alasan pertama. Kalau di Asy-Syura ayat 7 itu litundiro ummal qura. Litundiro ummal qura. Sama Quranan Arabian, Quran dijadikan bahasa Arab. Jadi oleh Allah Quran dijadikan bahasa Arab. Kenapa? Jadi kalau di Az-Zukhruf ayat 3 itu la'allakum taqilun, Quran jadikan bahasa Arab itu.
Kalau di surah ayat 7, kenapa Allah jadikan Quranan Arabian, Quran berbahasa Arab, litundiro ummal qura. Dua tujuan itu dijabarkan dalam tulisan ini pada pelajaran kedua. Jadi nanti silakan tinggal dibaca saja, termasuk juga pandangan para ulama terkait ayat yang 2 tadi, dan dilengkapi dengan bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bahkan sahabat terkait bahasa Arab. Intinya wajib. Kalau Imam Syafi'i bahkan wajibnya bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah kan asal ada yang mewakili selesai. Kalau Imam Syafi'i itu wajib ain. Jadi di tempat saya suka ada kajian kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i yang menjadi induk daripada kitab pelajaran usul fikih. Nah, di dalam kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i sampai berani mengatakan yajibu ala kulli ahadin, wajib bagi setiap orang untuk mempelajari bahasa Arab itu. Mengingat ya tadi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, Allah jadikan Quran berbahasa Arab untuk la'allakum takilun, memahami Al-Quran. Yang kedua, di ayat yang lain yang tadi sebelah kanannya adalah litundiro, untuk mendakwahkan Al-Quran. Nah, jadi pada halaman tersebut saya menjabarkan betapa pentingnya bahasa Arab, bahkan menurut Allah di dalam ayatnya, di dalam Al-Qur'annya. Jadi tujuan yang pertama la'allakum takilun, memahami Al-Qur'an supaya paham Al-Qur'an. Tujuan yang kedua litundhira ummal qura, untuk memahamkan Al-Qur'an. Ini semakna dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah, bagaimana mempelajari Al-Quran itu? Nah, kalau dari pintu bahasa Arab tadi dalilnya Quranan Arabian la'allakum takilun, dijadikan Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Itu berarti ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran. Yang kedua wa'allamahu linnas, dan mengajarkannya. Nah, kalau mengajarkannya di ayat yang kedua tadi, yang surah ayat 7-nya, litundhiro Quranan Arabian, dijadikan Quran berbahasa Arab litundhiro, tapi untuk mendakwahkannya. Litundhiro ummal qura wa man haulaha, kepada penduduk Mekah dan yang sekitar. Sekitar itu maksudnya para ahli tafsir di luar Mekah. Jadi sederhananya Allah jadikan Quran berbahasa Arab biar kita bisa memahami Al-Quran dan biar kita bisa memahamkan Al-Quran. Atau semana dengan hadis tadi, Allah jadikan Quran berbahasa Arab biar kita bisa mempelajari Al-Quran dan biar kita bisa mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau Ustadz dia di pintunya dari tahsin, nah kalau saya pintunya dari memahami Al-Quran dalam aspek tafsir. Jadi terhadap Al-Quran ada paling tidak 3 kewajiban yang tidak boleh tidak itu harus kita lakukan terhadap Al-Quran untuk dikatakan sebagai sahabat Al-Quran. Harus itu 3 itu, tidak boleh tidak. Karena kalau sampai tidak terjadi yang 3 ini, kita disebut oleh Nabi yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, ittakhadul Qur'ana mahjura. Kita ini disebut kaum yang memegang Al-Quran tetapi membelakanginya, memegang tapi membencinya. Kita akui Al-Quran sebagai kitab suci, tapi kita dianggap membencinya karena kata Ibnu Taimiyah tidak mau membacanya, atau membacanya tapi tidak memahaminya, atau membaca memahami tapi tidak mengamalkannya. Sehingga kewajiban kita terhadap Al-Quran itu 3, membacanya. Nah, untuk membaca berarti belajar tahsin. Membaca itu ada 2, ada membaca syafahiyah. Kalau syafahiyah berarti dengan mulut, mungkin hafalan gitu. Ada juga membaca dengan nazariyah, melihat. Ya biasanya ini melihat mushaf gitu. Ya tergantung mana yang mampu kita lakukan. Nah, kalau yang sambil lihat berarti kita nggak hafal.
Kalau syafa'iyah seperti imam sholat, berarti dia hafal. Tapi intinya membaca. Nah, membacanya harus mahir, itu sederajat dengan malaikat, atau ya tak, gak apa-apa ya tak tuh berat di lidah. Jadi maca anta misalkan, walabdolin misalkan. Itu mah urusannya sama Ustaz Dedi itu. Walabdolin mah ke dibebanan lagu Ustaz Dedi. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah memahami. Nah, memahami ini tidak harus melalui pintu tafsir. Kita nggak bisa lepas tangan, Pak. Terlalu, dalam tanda kutip, mohon maaf, terlalu sombong. Kita berhadapan dengan Al-Quran langsung, gitu. Tidak melalui kitab tafsir. Ya mohon maaf, saya pengisi tetap di pesantren solehahnya di Lapas Sukamiskin dari 2011 sampai sekarang. Cuma sekarang Zoom, ininya apa? Caranya. Tapi jalan Senin dan Kamis gitu. Jadi sebelum memahami atau memahamkan Quran itu gak berani saya kalau misalkan menjelaskan langsung. Jadi tiap pertemuan kita satu ayat, sekarang sudah 254 kalau nggak salah. Itu biasanya ke Lapas, tapi sekarang lagi Zoom. Jadi per ayat terus. Berarti kalau 254 berarti 254 pertemuan. Nah, untuk satu ayat saya harus baca dulu kitab tafsir. Gak berani kalau tidak baca. Minimal tafsir Ibnu Katsir yang jadi panduan yang saya gunakan, atau tafsir-tafsir lain yang memang saya koleksi di sana. Saya mengoleksi ada kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, kemudian Al-Manar, tafsir Al-Marogi, Sofwatut Tafasir, tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, tafsir Irabul Quran, Ad-Darwis, kemudian tafsir apa lagi ya? Bahkan Al-Misbah juga saya ada, tafsir Depak juga ada gitu, untuk memperkaya. Intinya adalah pintu tafsir ini wajib bagi siapapun yang ingin mendalami Al-Quran dalam aspek memahami. Nah, di bagian inilah bahasa Arab masuk. Bahasa Arab itu masuk di bagian ini. Nah, yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tatbik, mengamalkannya. Setelah dibaca lalu dipahami, baru kewajiban selanjutnya adalah mengamalkannya. Tuntas sudah kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan layak kita disebut sahabat Al-Quran yang dengannya Quran menjadi syafaat bagi kita yaumul qiyamah. Berarti sekarang kita masuk ke tahap kedua kalau begitu. Kan tahsinnya dengan Ustaz Dedi kan? Nah, kalau dengan saya berarti kita masuk ke tahap kedua. Tahap di mana kita akan memahami Al-Quran. Dan ini tahap yang paling penting dan bisa dikatakan berdosa kalau tidak sampai pada tahap ini. Sampai kata Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4. Ada bagian tafsir kedua, la yu'dzaru jahluhu, tidak diampuni kalau sampai tidak tahu. Contoh misalkan aqimus sholata. Bagaimana tafsir tentang aqimus sholata? Aqimu itu kenapa untuk sholat disebut aqimu, tidak seperti zakat wa atuz zakat, atau tidak seperti amalan yang lain misalkan waman ya'mal dengan kalimat ya'mal, beramal, berbuat. Tapi kalau untuk sholat, aqimus sholata wa yuqimuna sholata, selalu digunakan kata aqoma yuqimu, iqomah. Karena dalam melaksanakan sholat tidak semata-mata terlihat takbir, sujud, ruku saja, tidak. Dia harus memenuhi unsur untuk dikatakan iqomatus sholat. Kata Ibnu Abbas, untuk dikatakan aqoma yuqimu iqomah harus memenuhi 4 unsur. Harus benar syarat sholatnya, harus benar waktu sholatnya, harus benar rukun sholatnya, harus benar khusyuk sholatnya, baru dikatakan aqimus sholata. Syarat sholat berarti wudhu, rukun sholat berarti terkait dengan prakteknya dari takbir sampai salam, waktu sholat berarti benar gak waktunya, pas tidak, khusyuk sholat berarti ngalamun te, jangan-jangan
Timimiti Allahu Akbar nepi ka salam beres masak ibu-ibu. Timimiti balanja nepi ka masak beres itu kebayangkan terus. Ini harus memenuhi 4 unsur ini baru dikatakan yuqimuna sholata. Talaah akimu itu, nah ini bagian bahasa Arab. Bagian bahasa Arab, nah itulah yang dikaji dalam ilmu tafsir nanti, dalam tafsir Al-Quran itu. Sehingga insya Allah akan lebih menarik kajian tafsir Al-Quran kalau dari pintu bahasa Arab. Tidak seperti kajian tafsir Quran pada umumnya. Punten kan biasanya kalau misalkan tidak dari pintu bahasa Arab, jamaah itu benar-benar disuapin gitu. Punten, tapi punya daya kritis tidak terhadap apa yang dijelaskan oleh Ustaz? Apakah semata-mata hanya manggut dan menerima lalu mengamalkan sebagaimana dijelaskan saja tanpa memiliki daya kritis? Nah, kalau tidak dari pintu bahasa Arab, mohon maaf, pasti tidak punya daya kritis dan nurut saja. Ya memang sih ada keuntungannya orang telir-lir ting, yang penting tuturkan Ustaz bener-bener, Ustaz salah, orang salah gitu. Dan silakan dalam urusan ke surga, milu ke surga, urusan ke neraka, sarua milu orangnya ke neraka. Silakan eta gitu. Yang tadi nanti saya akan gambarkan bahayanya. Tapi kalau melalui pintu bahasa Arab kita punya daya kritis. Daya kritis itu artinya mungkin dalam penjelasan yang Ustaz sampaikan suatu saat kena kieu gitu kan. Sampai pernah saya dalam makalah yang ditulis oleh guru saya sendiri gak terima saya dengan terjemah dan harokat seperti itu. Tapi tidak langsung kan, sudah selesai kajian saya samperin. Udah dekat kan. Tidak dalam bentuk menegur kesalahan, tidak, tapi hanya dalam bentuk pertanyaan. Ini kan ke guru kan. Saya tanya, "Ustaz, ari ieu lamun harokatna kieu kengeng teu gitu. Boleh enggak ini kalau saya harokatnya begini?" "Oh nya meunang teu naon." Terjemahna kieu berarti nya. "Oh nya cukup meunang gitu." Nah, artinya berarti kita kan dalam tanda kutip ada daya kritis di situ. Hanya caranya ya kadang tidak dalam bentuk harus mendebat karena ini siapa yang dihadapi oleh kita. Atau waktu di forum para guru. Jadi saya paling junior jadi kalau latar belakang saya kursus bahasa Arab hampir 3 tahun di daerah Banjaran. Terkenal namanya Ustadz Sobandi. Beliau adalah gurunya para guru di sana. Saya hampir 3 tahun di situ, nahu sorobnya. Kemudian kalau untuk muhadasah, kalau bahasa Inggris conversationnya itu di Imarot. Saya 2 tahun, alhamdulillah beres, berijazah. Kemudian untuk kuliahnya S1 bahasa Arab di Uninus, alhamdulillah juga berijazah. S2 juga bahasa Arab di UIN dengan tesis tentang balaghah Al-Quran dan syair jahiliyah. Jadi memang fokus dari skripsi dan tesis bahasa Arabnya diarahkan ke Quran S1 dan S2. Kemudian Nadi Gumuruh yang tadi saya sampaikan ngumpul dengan para guru, saya paling junior, itu mengamalkan bahasa Arab dalam kajian kitab, istilahnya sorogan, nyorok orang, kajian kitab tafsir, hadis, itu dari 2008 sampai 2014. Nah, itu untuk kitabnya, kajian kitabnya. Jadi ada mempelajari kaidahnya, di sini ngomongnya dan mufradatnya, di sini kampusnya berarti kewawasan kependidikan, bagaimana menyusun materi, bagaimana untuk menjelaskan dan sebagainya, termasuk buku yang lahir ini. Kemudian kalau di pesantren Tasjibul Wasiyah namanya, itu bagaimana menerapkan bahasa Arab dalam kajian kitab kuning, kitab bunul, yang tadi saya bilang tafsir tadi. Kemudian di tempat di Ustadz Asep namanya 1 tahun, Ustadz Asep SN juga Jami'ud Durus khusus bahasa Arab, di tempat sendiri habis waktu untuk bahasa Arab dan kajian tafsir Quran dan hadis. Sampai sekarang sudah ada 22 angkatan yang belajar dengan saya di sana. Sehingga hampir dari pagi sampai malam tuh tiap hari sampai minggu tuh habis waktu untuk bahasa Arab dan kajian Quran dan hadis. Sehingga ada yang minta jadi dosen di Tasik, teman saya
tidak bisa saya penuhi karena kalau saya ambil terlalu banyak yang saya korbankan di Bandung gitu. Ngestum saya jadi guru dosen tetap lah, saya diurus ini, aduh konsultasi dengan istri saya lebar soalnya sudah terlalu banyak yang dikorbankan dan kelas-kelasnya. Akhirnya ya udahlah di tempat sendiri. Sebetulnya baru kesini untuk masjid yang saya penuhi di luar. Dulu mah ada olah-olah jadi tidak memenuhi. Kalau misalkan keluar gitu dari tahun-tahun hampir 2015 gitu. Tapi ya tidak ada salahnya kalau di Cimahi diperkenalkan model bahasa Arab seperti yang akan saya perkenalkan ini. Jadi insya Allah kalau untuk latar belakang pendidikan, pembelajaran, mengajar juga memang saya fokus bahasa Arab. Tapi istri mah sanes orang Arab. Baik, untuk bahasa Arab itu sendiri terlalu luas bahasa Arab itu. Luasnya bahasa Arab tergambar dari luasnya Al-Quran. Pertanyaan sederhananya, siapa yang sudah berani mengklaim selesai belajar Al-Quran? Ulama mana? Dari zaman apa? Siapa yang sudah berani mengklaim selesai belajar Al-Quran? Saya yakin gak ada yang berani. Al-Quran itu berbahasa Arab. Luas dan dalamnya Al-Quran dikawal oleh bahasa Arab. Kira-kira seperti apa bahasa Arab? Nah itu bahasa Arab ya Pak. Jadi kalau dibilang belajar bahasa Arab itu apakah akan selesai? Jawabannya nggak ada kata selesai. Seperti tidak selesainya mempelajari Al-Quran. Luasnya bahasa Arab seperti luasnya Al-Quran, dalamnya seperti dalamnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Allah berbicara. Kemudian jadilah Al-Quran. Allah percayakan kalam Allah ini melalui bahasa Arab. Artinya berarti bahasa Arab ini dalam tanda kutip dia mampu mewadahi kalam Allah, mampu mewadahi bahasa Tuhan gitu ta. Kira-kira seperti apa coba bahasa Arab kalau begitu? Makanya saya tidak berani mengklaim sampai S2 ini saya selesai belajar bahasa Arab, nggak berani Pak. Saya yakin yang sudah S3 bahkan yang sudah profesor pun saya yakin nggak akan berani mengklaim selesai belajar bahasa Arab. Saya mengoleksi kitab-kitab bahasa Arab. Ada Alkitabnya Sibawayh 5 jilid, ada Kamus Nahu 2 jilid, Kamus Sorof, ada bahasa Arabnya Alfiyah, kemudian Jami'ud Durus dan bahasa Arab yang saya koleksi sampai Usulul Lughah, asal usul bahasa, Fiqhul Lughah dan lainnya. Itu belum semua saya habiskan secara detail. Jadi intinya mah moal kaumuran namun ngobrolkan belajar bahasa Arab sampai mana. Nah makanya saya batasi bahasa Arab yang saya maksud adalah sampai pada baca kitab. Itu aja dulu. Baca kitab apa? Kitab tafsir Quran kalau arahnya mau memahami Quran. Kitab tafsir hadis, sarah hadis kalau arahnya mau memahami hadis Nabi. Kenapa dikatakan mudah baca kitab? Alhamdulillah gitu. Yang pernah belajar dengan saya ya sampai pada angkatan terakhir 2019 yang 20 itu sudah baca kitab. Ada yang rupa-rupa, ada yang memilih kelas tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marogi, ada tafsir Al-Munir, ada yang memilih Sofatu Tafasir, ada yang memilih Irobul Quran tafsir juga. Ada yang memilih Ar-Raghib Al-Asfahani itu tafsir mufradat. Itu beda-beda, silahkan terserah kelas. Untuk hadis ada yang memilih Balaghah Hadis min Kunuzis Sunnah, ada yang memilih Subulus Salam itu juga syarah hadis. Ada yang memilih Nailul Autor, sama itu juga syarah hadis, tafsir hadis gitu. Silahkan, itu tergantung kepada kelas. Sehingga kita memahami Quran dan hadis langsung kepada sumbernya melalui pintu bahasa Arabnya, sehingga diharapkan punya daya kritis dari pembelajaran itu. Baik, sampai di situ barangkali sudah tergambar. Ya. Lalu kenapa materi sekarang tadi saya sampaikan itu di halaman ke-6 tentang keutamaan bahasa Arab. Kenapa saya nggak langsung gitu belajar bahasa Arab? Nggak. Karena tadi saya bilang luasnya bahasa Arab tergambar dari betapa luasnya Al-Quran. Dalamnya bahasa Arab tergambar
dari betapa dalamnya Al-Quran. Artinya kalau begitu, kita ini harus membatasi pembelajaran kita ini. Nah, sebelum jauh, maka saya sudah biasa ingin menegaskan dulu, jangan ke pembelajaran bahasa Arabnya, tapi ke alasan kenapa harus belajar bahasa Arab. Itu dulu yang saya pertanyaan. Kenapa? Karena segala sesuatu akan kembali kepada niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu akan kembali kepada niat. Kalau niat pasti berhasil. Kalau niat pasti bisa. Kalau tidak niat nggak bisa. Pak Ustadz abdi mah teu pernah masantren, nah bisa bahasa Arab, bisa asal niat. Da abdi mah senatos kolot, umur ge senatos hareupna, nah bisa bahasa Arab, bisa insyaallah asal niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, saya ingin menegaskan niat dulu. Biar kalau niatnya sudah benar, insya Allah sudah terbentuk, nanti betapapun kita berhadapan dengan kesulitan dan panjangnya waktu, insya Allah tidak akan sampai kendorlah semangat. Karena kata guru saya Profesor Fuad, kunci dalam mempelajari bahasa Arab itu syaratnya cuma satu, yaitu himmah, semangat. Udah itu aja gitu. Tidak perlu pernah masantren, tidak perlu mungkin dia merasa pendidikannya rendah, tidak. Atau tinggi, enggak, bukan itu. Syarat bahasa Arab cuma satu, himmah, semangat. Atau dengan kata lain dalam bahasa Nabi, niatnya. Nah, untuk meneguhkan dan menegaskan niat belajar bahasa Arab, tadi kan sudah dijelaskan, la'allakum taqilun, agar memahami Quran. Yang kedua, litunziru ummal qura, untuk memahamkan Al-Quran. Ada apa dengan pintu bahasa Arab untuk memahami dan memahamkan Al-Quran? Karena kita akan berhadapan dengan masalah yang Nabi sampaikan, dan mudah-mudahan bahasa Arab sebagai pintu daripada untuk meminimalisir masalah itu. Nah, kemunculan ulama buruk sebetulnya ini sejak masa Bani Israel sebetulnya, tapi ini juga teralami oleh masa kita. Jadi sejak Bani Israel, ulama Yahudi Nasrani sudah muncul yang begini. Saya tidak menjabarkan secara umumnya, saya hanya menjabarkan inti-intinya saja, karena gak cukup waktu kalau kita bahas semuanya. Intinya yang dimaksud ulama buruk itu adalah yalwuna alsinatahum bil kitab. Yalwuna alsinatahum bil kitab itu adalah memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Nah, yang dimaksud memutar-mutar lidah membaca Alkitab menurut Ibnu Abbas adalah mentahrif, yaitu menakwil atau mentafsirkan tidak sesuai tempatnya. Jadi dari sejak ulama Yahudi, ulama Nasrani, bahkan sampai ulamanya umat Islam, ini akan muncul yang seperti ini, yang memutar-mutar lidahnya dalam membaca Alkitab. Kalau kita ke Quran berarti mentahrif. Ayatnya sih benar, tapi pemahamannya ngawur. Kira-kira begitu. Jadi mentafsir tidak sesuai tempatnya. Sudah sejak dulu muncul. Nah, di zaman Nabi, wabil khusus lebih mengerucut lagi di zaman Ali, ada kelompok seperti itu yang disebut kelompok Haruriyah. Kalau sekarang seperti gaya ISIS. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya pernah debat dengan ISIS, tapi memang di medsosnya. Jadi ada satu grup ISIS, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahlus Sunnah digabungkan gitu. Kebetulan saya bagian debat dengan ISIS gitu ta. Pembahasan ayat tentang pihak ISIS membakar pilot Jordan yang tertangkap, dan mereka mengeluarkan dalam tulisan di majalah Dabik, dan itu diakui oleh mereka. Dibakar, videonya juga ada di laptop saya, ada videonya. Bagaimana mereka menghukum pilot Jordan tersebut dengan cara dibakar. Saya bilang, atas dasar apa hukuman ini dilaksanakan padahal Nabi melarang gitu.
Ayatnya disampaikan. Pada poin mana pembahasan seperti itu? Sampai detil itu. Sampai-sampai saya disebut kafir, Pak. Kan mau kafir, munafik, namun deui pasti wah geus teu aya deui bahasa. Bunuh sampai begitu, Pak. Wah, emang bener ya, mah. Haruriyah kata saya, antum ini haruriyah. Khawarij antum. Yang memang dulu pernah muncul di zaman Nabi. Nabi nyebutnya haruriyah. Nah, dicirikan oleh Ali bin Abi Thalib, mereka suka membaca ayat tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Karena memang ayat inilah yang mereka gunakan untuk mengkafirkan pihak Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalimatnya benar, memang itu ayat Quran. Tetapi diinginkan dengannya kesesatan. Ayat ini tapi digunakan untuk mengkafirkan pihak lain. Nah, ini kelompok haruriyah dulu itu. Kalau sekarang contohnya ya ISIS tadi. Bahkan di hadis lain mereka bicara al-haq dengan lisan mereka. Al-haq itu Quran atau hadis, itu yang dibicarakan atau yang diucapkan. Yang tidak sampai ke sini, Ali mengisyaratkan ke tenggorokannya. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang dibacanya ayat Quran, yang dibacanya juga hadis, tetapi maknanya disesuaikan dengan kepentingan dia? Bagaimana kita akan tahu dia membelok-belokkan makna itu? Kira-kira dengan cara apa? Pintu bahasa Arab itu bisa jadi pengawal ketat untuk bagaimana kita berhadapan dengan kaum yang seperti itu. Sedangkan yang begini itu, saya sampai di itu, Pak, saya sampai di pesan Facebook itu, San, udahlah masuk ke sana karena grup PA kami sana. Moalah nyobian we sakedap sana da, henteu sesat. Sakedap sesat kami dilebatkan sana ke grup ISIS, moal sesat final. Saya bilang begitu. Sampai dioloh, Bu. Buat ke grupnya. Sampai ada yang datang ke masjid saya, sampai datang tuh. Sampai nyerahkan tulisan-tulisan. Alah, kalah kabuki jelas atau cinta sesat atau dibikin tulisan apa. Kenapa ya? Karena kan berarti argumen mereka kita jadi tahu dari majalah mereka, dari tulisan. Aduh, malah semakin jelas. Malah saya bersyukur didatangi. Kenapa? Karena semakin jelas alasan-alasannya. Karena saya pernah memang ada diskusi dengan yang pihak-pihak seperti itu, termasuk juga yang ada majelis terjemah Al-Quran, ngajinya dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Produk tafsirnya adalah sholat tidak wajib. Kalau orang lagi tidak mau saum boleh asal bayar ke ustadznya. Kalau lagi kacau pikiran tidak usah sholat. Setiap bulan jamaahnya 10% menyerahkan penghasilannya kepada ustadz. Sholatnya cuma 3 waktu dan lain-lain. Suatu saat saya dipertemukan dengan gurunya dan terjadilah perdebatan, tapi baru dengan ilmu bahasa Arab huruf jar ila dengan waw sudah selesai. Nah, sana Pak Ustaz sudah pintar naon karena kita ngejelaskan huruf jar cing teh gitu. Baru saja menjelaskan itu, saya belum tafsir, belum hadis, belum. Lalu saya balik tanya, "Ari Bapak di mana tuh bisa boga pemahaman model gitu?" Abdi mah ngandalkeun terjemah depake Pak Ustaz gitu. Tetapi yang saya kaget di hari-hari kemudian dia dijadikan pemateri tentang tafsir Quran oleh salah satu kampus yang besar di Bandung. Kaget saya. Cuma ya gimana, apa saya harus mendatangi kampus tersebut dan saya tahu persis itu orang itu. Karena pernah langsung debat itu, baik dengan dia maupun dengan muridnya. Tapi mungkin di sini, oh iya berarti geus nepi karena zaman di mana akan muncul dai-dai jahanam. Nah, makanya MUI memiliki kriteria sesat. Ada poin kelima, disebut sesat adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kriteria satu ada poin kelima. Nah, kalau melalui pintu bahasa Arab insya Allah mah gak akan. Walaupun salah gak akan terlalu jauh kalau dari pintu bahasa Arab. Kemudian, nah dulu yang pertama melakukan penafsiran sesat itu namanya Abdullah bin Sabah. Itu bisa dibaca di buku biografi Ali bin Abi Thalib karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Yang memunculkan pertama kali untuk membelok-belokkan makna ayat. Abdullah bin Sabah melakukan takwil-takwil yang merusak terhadap Al-Quran dengan mengatakan
Sungguh mengherankan orang yang meyakini bahwa Isa akan kembali namun mendustakan bahwa Muhammad akan kembali. Ini dalam ajaran Syiah disebut ar-raj'ah. Jadi orang soleh akan dihidupkan kembali. Kalau ajaran orang lain disebut reinkarnasi. Tapi didasarkan kepada ayat Quran Ibnu Sabama. Padahal Allah telah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi menurut Ibnu Sabah ke tempat kembali itu dibalikin deui ke dunia gitu. Lain ke tempat kembali dibalikin deui ka Allah, sana tapi ka dunia. Nah, hati-hati. Jadi ini sudah muncul. Inilah yang kemudian melahirkan kelompok Sabaiyah yang dikenal di kemudian hari dengan istilah Syiah. Nah, dulu pernah ada yang melakukan semacam penistaan dengan ada kalimat aulia pada Al-Maidah 51. Saya setel atau tidak? Cukup saja ya. Lewat saja. Ini kan semua sudah tahu ini. Nah, ini sebab kenapa yang bersangkutan dihukum. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukan atau menempatkan surat Al-Maidah 51, ini kutipan saya dari konsideran putusan-putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta kalau nggak salah. Ayat 5 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya. Intinya berarti fokus pembahasan Al-Maidah 51. Ada apa dengan Al-Maidah 51? Di sisi lain sebetulnya kita bersyukur pada orang tersebut. Karena kita jadi tahu ada persoalan penerjemahan pada ayat tersebut. Persoalannya adalah ini. Jadi menurut putusan negara, ini sudah resmi kan? Arsip ada di negara. Kandungan surah Al-Maidah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan. Masalahnya kan di situ. Tetapi di sini ada yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam keputusan pengadilan tersebut, di ayat tersebut adalah berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kenyataannya pada penerjemahan bukan sebagai pemimpin, tapi teman setia. Ada apa dengan penerjemahan kita hari ini? Padahal sebelum putusan ini keluar, tim ahli itu dipanggil kan? Tim ahli yang tahu tentang makna ayat ini kan dipanggil. Jadi sebenarnya itu pemimpin atau teman setia? Keputusan akhir dari pengadilan adalah pemimpin. Kudu nama seiring dengan keputusan ini, Depak harusnya merubah penerjemahan teman setia pada Al-Maidah 51. Kalau mau konsisten. Kemudian menimbang bahwa kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut ahli agama Dr. Hamdan Rashid, dari segi bahasa kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna, antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Yang Al-Maidah 51. Menurut ahli agama Profesor Dr. Muhammad Amin Sum'ah dan seterusnya, ini banyak gelarnya. Kata aulia bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani. Menurut ahli agama Kiai Haji Miftahul Akhyar, kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa pemimpin, teman dekat, pembela menurut ahli agama dan seterusnya. Pokoknya intinya ada pemimpin lah, atau dengan teman dekat tadi memang. Tapi keputusan akhirnya seperti tadi. Kemudian menimbang oleh karena kata aulia memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah 51. Ada yang mengenai kata aulia sebagai pemimpin, ada yang mengenai kata aulia sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa. Akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh mengatakan pendapat yang benar dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat terjemahan Depak sendiri sebelum tahun 2000 ke sini. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ini saya temukan di yang masih cetakan tahun 90. Berarti 90 ke belakang itu pemimpin. Nah, ini tim tafsirnya.
Tim tafsirnya ini. Kemudian sumbernya Al-Quran dan tafsirnya. Ini yang tahun, nah ini yang tahun sebelumnya adalah pemimpin-pemimpinmu. Nah ini. Dari tahun 90 ke belakang itu semua pemimpin, sampai saya ngecek sampai tahun 67 pemimpin. Kemudian nah, kalau mau diartikan teman setia, maka termasuk di dalamnya adalah al-wali, artinya yang memerdekakan dan dimerdekakan, termasuk teman setia. Berarti kalau diterjemahkan teman setia, berarti tidak boleh menjadikan sebagai wali. Dalam arti yang memerdekakan, yang dimerdekakan, tidak boleh menjadikan sahabat, teman, termasuk istri juga tidak boleh, berarti tidak boleh menjadikan sekutu, kemudian anak paman, kemudian penolong, tidak boleh jadi tetangga, bahkan kalau mau jadi teman setia. Semuanya itu termasuk wali, yaitu teman dekat. Bisa tidak diamalkan kalau begitu? Susah, Pak. Kita nggak bisa menghindar dari bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Saya yakin tidak akan konsisten penerjemahan teman setia itu. Makanya kenapa jadi berubah, itu pertanyaan saya. Yang sebelumnya pemimpin kenapa jadi berubah sekarang jadi teman setia? Nah bahkan dalam tafsirnya dari Hikmah dari Ibnu Abbas bahwasanya dia ditanya tentang 99 Nasrani Arab. Lalu Ibnu Abbas menjawab, makanlah. Jadi itu disembelih oleh Nasrani. Sebagai bentuk pertemanan, persahabatan, dikirimlah sembelihan orang Nasrani itu kepada para sahabat Nabi. Tapi mereka ragu, ini boleh emang makan gitu kan? Nah kata Ibnu Abbas, makan saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, dan siapapun yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, yang tidak boleh itu jadi pemimpin. Kalau di luar pemimpin mah bebas, mau jadi tetangga ke, mau jadi teman ke, mau jadi sekutu, mau jadi apa, mau di perusahaan, mau jadi kolega apa, terserah. Yang tidak boleh itu pemimpin. Jadi kalau misalkan itu tetap teman setia, jadi semuanya tidak boleh. Mampu tidak mengamalkan ayat dengan terjemah seperti itu? Berat, Pak. Apa bisa di komplek ini dibersihkan dari tetangga kita yang berbeda agama? Gak bisa, nanti kita disebut intoleran. Katanya toleransi, tapi justru terjemahnya mengajarkan intoleransi. Lain kalau dikembalikan penerjemahannya kepada kata pemimpin. Yang tidak boleh cuma jadikan pemimpin. Artinya di luar itu silahkan. Jadi tetangga kayak terserah, jadi istri gak boleh. Makanya hancur ya nanya di dia. Jadi intinya ini adalah pembahasan tentang, jadi bukan hancur ya pemilihan abdi mantep. Nabi surat lagi jadi terjelasnya Al-Baqarah 221 kalau nggak salah ini. Intinya adalah bahwa sahabat Nabi justru menikahi perempuan Nasrani. Sedangkan kalau memang diartikan teman setia, itu haram menikahi yang tidak seagama. Padahal kenyataannya sahabat terjadi menikahi yang berbeda agama, asal bukan musyrik. Padahal nanti dia akan menjadi sahabat teman setia, tapi beda agama, Nasrani. Kenapa? Karena yang dilarang cuma dijadikan pemimpin. Di luar itu boleh, termasuk dijadikan istri. Nah itu, jadi kalau tadi mah bersahabat dalam arti saling kirim makanan, itu masalah cek Ibnu Abbas, dan itu menang menjadi pemimpin. Kalau ini dalam hal masalah perkawinan tidak juga masalah. Nah yang tidak boleh itu cuma jadi pemimpin, itu saja. Nah jadi itu contoh kasus gitu ya. Contoh kasus yang saya angkat terkait kata aulia. Sebenarnya arahnya maunya apa kalau mau diinginkan? Harusnya kalau menurut saya kembalikan pada penerjemahan di tahun ini. Nah, kembalikan ke sini menurut saya. Harapan saya gitu, kalau ini didengar oleh Departemen Agama atau siapapun yang memang dalam bidangnya, harapan saya kembalikan ke penerjemahan ini. Kepada tahun ini, yang memang tim-timnya ini bukan tim main-main gitu orangnya. Udah kembalikan ke situ menurut saya.
Karena kalau dipaksakan jadi teman setia seperti tadi masalahnya. Kalau mau tetap juga tetap jadi teman setia, apa argumen yang tepat dan bisa tidak konsisten mengamalkannya di lapangan dengan kata penerjemahan teman setia, di mana termasuk di dalamnya teman setia itu tidak boleh menjadikan tetangga, semuanya termasuk wali atau teman dekat. Ini saya temukan di dalam kamus ada kitabnya. Ada kitabnya di sana, saya lupa judulnya. Pokoknya definisi kalau wali dalam arti teman setia itu termasuk jadi tetangga juga nggak boleh. Makoy Sulugoh kalau nggak salah nama kamusnya. Al-Faris kalau tidak salah penulisnya itu. Jadi menurut saya kembalikanlah penerjemahan ke yang dulu, ke sini nih. Tahunnya tahun ini timnya. Apalagi kan di pengadilan juga putusannya dikuatkan yang diambilnya. Nah itu masalah yang muncul. Jadi kalau misalkan kita dari pintu bahasa Arab, ya kita akan teguh. Dan kita akan teguh bahwa mengatakan yang Al-Manhajul Masatu harus pemimpin. Kalau dipaksakan, dia akan bertolak belakang langsung dengan ayat 57. Coba cek di 57. Katanya sama aulia, tapi kenapa di 57 masih terjemah pemimpin? 51-57 itu sama aulia. Tapi kalau 51 sudah berubah jadi teman setia. Kenapa saya katakan sudah berubah? Kan tadi tahun 80 mah pemimpin. Yang 51 sudah berubah jadi teman setia, yang 57 masih tetap pemimpin. Kenapa tidak konsisten? Katanya sama, konteksnya masih sama, kasusnya masih sama. Dan yang dilarang tentang golongan Yahudi Nasrani juga masih sama. Kenapa jadi berbeda ini penerjemahannya? Ada apa? Ya itu mah jawabnya kunyalira. Nah, itu kasus. Kemudian kunci baca kitab. Kan kita bahasa Arab bukan membahas tafsir, itu hanya dihanetannya sama kasus gitu ta. Nah, untuk baca kitab minimal belajar nahwu shorof. Nah, ini di dalamnya arah mudah baca kitab itu di dalamnya berisi pelajaran shorof dan nahwu. Kemudian harus ada mufradat. Nah, mufradat nanti saya akan perdalam di sorogan, yaitu baca kitab. Nah, jadi bulan keempat sampai pada materi tertentu kita harus baca kitab tafsir, pemahaman misalkan kalau arahnya mau ke Quran, sarah hadis kalau arahnya mau memahami hadis. Nanti akan banyak mufradat. Kalau ngomong kayak seperti di Imarot atau di Gontor, engke dipraktekin aja ngisaha Pak. Kalau arahnya ke ngomong, Bapak mau praktekannya di mana? Da bingung atuh dak tatangga kan sadayana orang Sunda. Ya, lamun meuli tahu kan piraku make bahasa Arab. Jadi urang mah paling praktekin anak-anak kajian, memperbanyak mufradat bahasa yang langsung masuk ke keilmiahan bahasa tafsir, makanya gitu. Kemudian juga harus fahmul makrum, memahami yang dibaca. Nah itu dengan cara sering kajian dan mempertajam bahasa terjemahan hingga mempertajam rasa bahasa. Tak mah sorogan Bandungan istilahna. Bapak maca kitab abdi marhatoskeun. Disalah-salahkeun lagi moal disalahkeun gitu. Iya, jadi ieu marfu, ieu mansub, ieu majrur. Jadi melalui pintu bahasa Arab deui dikoreksina. Biar diseuketan terus bahasa Arabnya. Dalam nanti di sini juga nanti ada evaluasinya, ada istilahnya latihan, PR, sama analisa irobnya juga ada komplit gitu. Jadi sudah komplit. Nah kemudian, nah ini untuk prakteknya. Jadi bulan keempat itu harus ada. Jadi kalau misalkan mudah-mudahan istiqomah, berarti 4 bulannya akan datang itu minimal setelah Ramadan mungkin. Berarti di sini kajiannya adalah umpamanya misalkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Wah, ya nu macana Bapak maca kitab hebat man. Atau mau sopatu tafsir kayak Imam As-Sabuni bisa, dan hadisnya sekaligus bisa gitu. Di tempat saya alhamdulillah sudah berjalan.
Dan masing-masing kelas bahasa Arab memang diarahkannya ke situ. Alhamdulillah sudah ada yang paling luas itu tafsir Ibnu Katsir sampai 100 berapa tuh. Karena kan kita untuk satu ayat saja kan agak lama, Bu. Nah itu nama-nama cak kitab heula can dikoreksi heula baru diterangkeun, tapi langsung diseketan gitu di bahasana, di penjelasanana. Jadi henteu dibeokeun jamaah teh. Tapi justru dibuka, dibongkar dan dibuat kritis. Silahkan di situ akan ada semacam kenapa begini, kenapa begitu, bacanya, penerjemahannya, maknanya, kasusnya kalau mungkin gitu, silahkan. Nah kemudian untuk di buku ini saya kalau secara umum mengambil konsep bahasa secara umum, yaitu ada pembelajaran fonologi atau al-aswat seperti a, i, u, e, o, tapi ini tidak ke situ. Kita langsung masuk ke morfologi sorof, bagaimana menyusun huruf jadi kata. I, abu, ubu, ibu, abu, ubu, adik, budi, gabungkan jadi ibu budi, itu sorof. Kemudian sintaksis nahu, setelah gabungan huruf jadi kata, bagaimana menggabungkan kata jadi kalimat. Buku ini arahnya ke situ. Setelah itu baru kemudian semantik balagoh. Di balik kata ibu budi pergi ke pasar ada makna apa kemana? Jadi setiap kata kita gali maknanya. Di balik kata pemana pada saat Bapak ada tamu, maaf saya mau ke belakang. Di balik kata maaf saya mau ke belakang secara semantik ada makna apa? Apa benar-benar ke belakang? Ataukah ternyata mau ke WC? Nah itu bagian semantik, ilmu balaghah namanya. Nah makanya nanti pada pembelajaran buku ini kalau sudah sampai waktunya kita harus masuk ke pembelajaran balaghahnya. Tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit, insya Allah. Pokoknya kuatkan niat, tahu ya lah gitu ta. Cuma ini arahnya kalau disebut arah, nah begini arahnya gitu. Jadi arahnya kita dari sorof dulu, masuk ke nahu, masuk ke balaghah. Tapi nanti sambil beriringan, bisa, waktu cukup insya Allah. Asal memang ya, kayak tadi misalkan asar sudah di sini, pada asar ya paling nunggu sedikit langsung gitu. Selesai jam 5 atau paling telat sampai jam 5:15 karena saya di sana ada jadwal lagi maghrib gitu. Nah kemudian isi buku ini saya ngambil rujukan dari nama kerangka buku ini isinya adalah secara umum kalau sorofnya tentang domir dan tasriful usul itu pun sampai bab 8. Ini kerangka buku ini secara umum. Kemudian nahunya marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, at-tawabi, nasab fi'il mudhari, jazam fi'il mudhari. Ini kerangka umumnya. Jadi tema-tema yang dibahas itu dalam buku ini. Cuma ini kan dijabarkan dalam bentuk contoh soal, kemudian latihan biar dipertajam. Karena kan bahasa ilmu terapan, bukan ilmu hafalan. Jadi kalau tidak diterapkan nggak bisa. Kemudian yang jadi rujukan dalam buku ini dan untuk kajian turos, nah ini yang jadi rujukan saya untuk membuat buku ini. Termasuk juga ada kitab-kitab lain yang tidak saya tuliskan di sini, tapi saya tuangkan di dalam buku ini rujukannya. Baik, sementara itu barangkali ada pertanyaan, mungkin ada waktu 10 menit, silahkan. Baik seputar pembelajaran dan lain-lainnya, termasuk juga kasus mungkin tadi, mangga. Baik di jamaah di sini maupun jamaah medsosia. Medsosia. Alhamdulillah. Silakan ada. Ya. Gimana Pak? Ya nanti mah harus bisa. Insya Allah Pak. Jangankan bapak-bapak yang oleh Al-Quran disifati dengan sifat akal yang sempurna. Ibu-ibu saja yang disifati oleh Nabi naqisatul akli. Punten sebenarnya ada itu bahasa Nabi disifati dengan naqisatul akli, kurang akal, berarti tidak seperti laki-laki. Ada yang sampai bisa beberapa orang di tempat saya, padahal umurnya itu ada yang sudah 70 bahkan.
Tapi berani gitu ngoreksi orang lain lagi baca kitab teh. Ada yang 65 juga. Padahal itu yang disifatin naqisatul akli ku Nabi. Apalagi kalau yang laki-laki gitu. Apalagi masih muda. Insya Allah bisa. Modalnya ya tadi niatnya sing kuat lah. Innamal amalu binniat eta we heula. Selebihnya kalau ada kesulitan-kesulitan ya sering aja konsultasi. Mungkin nanti di grup WAG bahasa Arab atau mungkin bisa japri, maka kalau di grup kan nanti yang lain bisa dapat faedah. Kalau japri ya boleh silahkan gitu, cuma yang lain tidak dapat faedah. Jadi insya Allah nanti ada bimbingan umum berarti di kelas, ada bimbingan khusus berarti di luar itu yang kadang-kadang memang ada yang butuh jam lebih atau waktu lebih untuk mungkin lebih diperjelas dibanding yang lain gitu. Ya lamun dina komputer mah meureun aya anu Pentium hiji gitu. Pentium 2 tapi teu naon tapi udah bisa teh nampungna gitu kan. Meureun ieu mah dibetot teh meureun mopo gitu tah. Hari ieu mah jalan gitu, ieu mah diantep tuh juga belesat gitu. Tapi teu naon ke diaping gitu, diaping. Tugas ustad mah ngaping Lamun mopo teuing eureun heula. Ke maju deui gitu tah. Jadi harus ada dinamisasi gitu tah. Tarik teuing ulah karunya kanu mopo. Tapi cicing teuing ulah karunya kanu rada tarik. Ya orang dinamis kita tarik ulur gitu tah. Nah begitu. Ini cara yang pernah saya lakukan selama ini gitu. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Iya. Iya, insya Allah. Jadi kalau misalkan minta direm, ngomong saja minta direm, jangan terlalu cepat ke supir gitu Bisa abdi ngebut teuing gitu tah. Punten. Mangga we eta mah bebas. Sareng sim kuring mah teh kedah sungkan gitu tah. Meh teu barho tah. Nah, saya sudah menyediakan semacam media untuk supaya tidak barho. Medianya adalah satu latihan di kelas, yang kedua PR. Eta teh meh teu barho ngahaja gitu tah. Makanya ya mohon maaf harus mau eta mah. Kalau di kelas dikasihan latihan kelas ya dikawal atau dikerjakan, dibantu langsung kan. Kalau dikasih PR wayahna we kerjakeun teh kumaha we sih ke sekolah di baheula. Jadi boga pegawaian lebih, ibu 100 masak teh ngerjakeun PR. Ingat ya dulu saya sambil belum benar-benar fokus di masjid di pesantren dulu sambil kerja dulu di pabrik malah sim kuring. Tapi diajar bahasa Arab gitu Pak 2006 lah. Jadi ke pabrik tuh gitu ada karyawan orang itu kan bari mau PR gitu. Janak buku PR bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu istirahat ada waktu luang ngerjakan PR gitu di pabrik teh. Jadi nambah tetap wayahna wios, tapi alhamdulillah ternyata dari situ kan kita tekad-tekad kuat gitu. Ke dunia pabrik ditinggalkan masuk ke dunia pesantren fokus terus. Jadi kalau bisa dibilang da abdi mah naon atunya bukan memang disetting dari awal kolot jadi ustad ente. Tapi nya kemana we lah gitu tah. Mencari jati diri baru setelah kemudian kita menemukan bahasa Arab sebagai pintunya. Jadi sebelum itu mah kemana we lah gitu. Makanya sekolah ada umum, SD SMP SMA ada umum gitu tah. Disebut mupronat boro-boro tengah arti malah pernah jadi anak band sakala apa kalau ngobrol di mana gitu. Mata pas aya judul film preman pensiun asa kasindir. Asa kasindir aduh cinta ke SMA baheula cinta urang ieu. Tapi ternyata tidak ada kata terlambat untuk belajar bahkan untuk bahasa Arab. Sehingga dikatakan saya fokus bahasa Arab bukan berarti saya dulu pesantren, enggak juga. Nah pokoknya yang penting belajar, mau belajar niat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya saya bilang tidak ada syarat pernah belajar di pesantren atau pernah belajar bahasa Arab, tidak ada syarat itu buku ini. Tidak juga ada syarat bahwa ini cerdas atau tidaknya, tidak ada itu.
Ya, tidak ada syarat lingkungannya gimana teu. Pokoknya syarat mah intina hiji niat teh heula. Himmah semangat eta syarat. Karena kalau semangat ada insya Allah. Saya ingat belajar bahasa Arab saya dulu, bayangkan dari Bandung ke Banjaran namanya. Saya nggak punya kendaraan, punya sepeda, eta ge punya sepeda ge nu adik sendiri. Pas dijual teh harganya 30.000 sepeda teh. Jadi diajar bahasa Arab teh dari Bandung ke Banjaran, daripada suka ke Banjaran itu kalau santai sejam setengah, kalau cepat sejam 15 menit Pak. Pergi pulang berarti kan 3 jam pulang pergi, atau kadang 2 jam setengah. Hoyong diajar bahasa Arab teh akhirnya mah bapak mah dianteran. Kata kacida lamun teh semangat Pak. Nanya tuh. Nanya si beureung wah, Pak, aduh, nya hujan, nya naon, kadang-kadang hayang dengarkeun maneh atuh kana truk teh. Asa kieu-kieu teuing hirup teh Gusti cing teh. Dasare pan keun ngora eta. Sakieu-kieu teuing cing teh yang diajar bahasa Arab nepi ka kieuna nya kana sapeda urang teh nya hujanan gitu. Nya barang ayeuna ditu aya legokan tuh. Wah, ka banjur ku truk teh atuh Pak. Saya gitu. Geus aya asa hoyong dengarkeun maneh cing kana truk. Lah, nah tapi da di keureuy kitu tah. Alhamdulillah dugi oge. Jadi sebelum bisa maca kitab teh pokona meser heula we nu Arab gundul. Yang bisa pokona bisa meser heula. Alhamdulillah. Makanya aya ungkapan kayang tangtu parang teh nya sanes bohong. Atau ilmu cikaracak teh cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok gitu kan. Jadi menetes air itu walaupun setetes fokus, walaupun batu kerasnya batu hari terus mada legok oge, laun-laun jadi legok. Jadi tidak ada syarat gimana-gimana, syaratnya adalah bagaikan tetesan air kepada batu, fokus biarpun kecil tapi terus. Itu intinya belajar bahasa Arab mah. Mungkin ilmu yang lain juga sama, cuma kalau belajar bahasa Arab harus ekstra lebih. Karena iblis pasti tidak ridho di pintu ini. Sebab siapapun yang masuk ke Quran di pintu bahasa Arab insya Allah aman pemahaman Qurannya. Apalagi diarahkan pada tafsir Al-Quran. Sedangkan kan iblis paling terido di urusan itu. Ahlaktuhum bidzunub. Saya binasakan manusia dengan dosa. Fa ahlakuni bil istighfar. Mereka bisa binasakan saya dengan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, ketika saya melihat manusia istighfar, saya akan fa'ahlaktuhum bil ahwa. Saya akan binasakan mereka dengan penyimpangan-penyimpangan, termasuk penyimpangan tafsir. Berarti iblis sangat berkepentingan di pintu bahasa Arab. Matak pasti kita aya horeamna, aya lulusna, aya bosenna, aya jenuhna, aya incu kata nu ngahalangan teh. Ah, sagala pokona mah jadi alasan. Kudu siap eta mah. Jadi iblis teh aya iblis nu katempo, aya iblis nu bungkeul, itu setan maksudna mah punten ya. 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 Ya, terjemahan itu kan dikatakan benar kualitas terjemahan kalau dia dirujuk kepada tafsir. Makanya di dalam terjemahan itu pasti nanti ada dia rujukan untuk bagaimana menerjemahkan ini menjadi begini. Pasti itu dari tafsir. Nah sedangkan kita langsung masuk ke rujukan itu. Bahkan boleh jadi kita akan bisa mengkoreksi terjemahan itu sendiri. Nah itulah kehebatan dari pintu bahasa Arab teh gitu. Kalau tidak dari pintu bahasa Arab kan kita hanya mempelajari produk hasil kan. Nah kalau dari pintu bahasa Arab mah prosesnya juga kita tahu. Nepi ka dapur-dapur nah orang apal gitu. Nah itulah kelebihan belajar Al-Quran dari pintu bahasa Arab. Jadi orang bisa langsung ke dapurna Pak. Bukan sebatas ke produknya. Orang yang makan selama ini tahunya di meja makan, tidak mengetahui kumaha proses di dapur. Di meja makan maknya rapi. Padi di dapur, diajar bahasa Arab pasti pabalata kata teh. Mata nu diajar bahasa Arab wah aya buku sorop, buku nahu, kamus, PR, kopi, budak. Riweuh we teh Pak.
Orang hanya tahu pada saat di meja duduk kemudian lihat penjelasan kan enaknya. Tadi nama riwa seperti itu Pak. Insya Allah jadi enak. Nah itulah yang saya tadi bilang, memunculkan daya kritis, bukan sebatas menerima suatu penerjemahan atau suatu kajian, tapi memunculkan daya kritis itu sendiri. Karena kita langsung masuk ke dapurnya. Bapak-bapak malah dikasih masakan, makan, lempeng, enak atau teu enak, kan sakitu. Ibu-ibu tuh bisa gitu Pak. Ieu sigana asamna, ieu sigana uyahna kan gitunya. Karena ibu tahu ke dapur-dapurna ibu mah. Punya daya kritis gitu dalam makanan teh. Dina bentukna gitu kan. Pasti punya daya kritis. Orang kan lempeng, enak, teu enak selesai. Teu aya ilmuna, ibu-ibu mah aya ilmuna. Nah, kalau melalui pintu bahasa Arab kita ada daya kritis itu. Ketika ada penerjemahan atau ada penjelasan. Itulah kenapa Allah menjadikan Quran ini Quranan Arabian, Quran dengan bahasa Arab, la'alakum taqilun, biar kalian paham sebagaimana tadi di buku ini di halaman 6. Begitu ya. Ya, barangkali masih banyak, tapi gimana sudah jam segini? Saya ada tugas lain atau satu saya jadi jamaah medsosnya ada nggak Ustaz? Ya. Belum ada ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Ada lanjutan, mudah-mudahan bisa bersabar sampai bulan keempat. Sebetulnya bulan ketiga juga sudah cukup, tapi bulan keempat itu biar lebih matang. Mudah-mudahan sampai ke bulan keempat semangatnya sampai ke situ, diberi pertolongan dan dimudahkan baik ikhwatul iman maupun saya, karena memang baru ya saya ngajar bahasa Arab dengan tempat yang cukup agak jauh, baru sekarang jujur ya. Makanya harapan saya tempat ini mudah-mudahan menjadi satu ke depan gitu ya, cikal bakal atau jadi apa mungkin pusat bahasa Arabnya atau apalah dengan metode baca kitab ini, atau jadi percontohannya untuk daerah Cimahi dan bisa dikembangkan metode ini mudah-mudahan gitu. Harapan saya seperti itu. Makanya ya insya Allah saya rela gitu untuk pulang pergi agak jauh juga, nggak masalah, sehingga nanti kembangkan di kota Cimahi, kalau bisa nanti bisa nyebar juga ke daerah-daerah yang lain, karena selama ini saya hanya bisa mengembangkan di sana ya, sampai yang para ustadz yang lain juga ada yang datang ke tempat-tempat saya, dan memang saya tahu itu pasti untuk mempelajari metode, saya beri langsung memang sengaja gitu, dan saya ingin agar metode ini dikembangkan di tempat-tempat lain dan diabdikan untuk Al-Quran bahasa Arabnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Tentu banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf besar dan kecilnya, disengaja maupun tidak disengaja. Kebenaran tentu sumbernya dari Allah dan Rasulnya saja. Mudah-mudahan selalu diberikan pertolongan, kemudahan, dan diistiqomahkan dan diteguhkan semangatnya untuk mempelajari Al-Quran dari pintu bahasa Arab ini. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.